Selamat malam, perkenalkan saya Ricky Julianto dari Teknik Informatika tahun angkatan 2022 dengan NIM 46114222124. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita bahas dulu apa yang mau aku bahas di hari ini. Hari ini aku mau bahas integral. Sebelum lebih lanjut, sebaiknya kita jabarin dulu pengertian integral itu apa, biar tidak ada salah kaprah. Jadi intinya, integral itu adalah bentuk penjumlahan berkesinambung atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Gue kasih contoh aja yang paling dasar, antara hubungan antara integral sama turunan. Misalnya kalau ada sebuah fungsi fx diturunkan, maka akan menjadi f aksen x. Nah, integral kan kebalikannya turunan. Jadi, apabila ada sebuah fungsi f aksen x dibalik lagi, maka hasilnya menjadi fx. Itu yang disebut integral. Pada dasarnya, integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama kayak fungsi aslinya. Integral tak tentu nggak punya batasan dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta atau C. Sedangkan lambang integral yang tak tentu nggak punya batasan atas dan atas bawah karena nggak terbatas. Nah, ada sifat integral tak tentu. Nggak usah gitu ya. Oh iya, dan juga pengaplikasiannya integral tak tentu itu biasanya dalam konsep jarak, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya, integral tentu. Kalau tadi integral tak tentu belum punya nilai yang pasti, integral tentu kebalikannya. Integral tentu ada integral yang udah punya nilai awal dan akhir, punya batas yang jelas, nggak kayak integral tak tentu. Integral tentu punya batas atas dan batas bawah, yang lambangnya integralnya kayak AB gitu. Ini yang atasnya B, ini yang bawahnya A. Nah, pengaplikasiannya itu biasanya digunakan buat menghitung luas daerah yang nggak beraturan dan volume benda putar. Kita langsung bahas ke contoh soal aja. Contoh soalnya di sini adalah penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, Supri sedang memanen blueberry, kemudian dia mengambil sebuah tong blueberry. Supri kemudian penasaran untuk menghitung volume tong tersebut agar ia bisa memperkirakan kira-kira berapa tong blueberry yang akan dia bawa. Kemudian, ia teringat akan pelajaran kalkulus yang dia dapatkan pada saat kuliah. Supri kemudian mengukur tong tersebut. Data yang diperoleh Supri ialah jari-jari atas dan bawah tong adalah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm serta tinggi tong 1 meter. Setelah itu kemudian Supri menghitung volume tong tersebut. Nah, jadi pertama kita pakai integral tentu karena sudah dijelaskan bahwa kita ada batasan yang harus kita ini kan. Nah, kalian pasti bingung kan sama maksudnya ini diagram ini apa, atau koordinat kartesius ini kok gambarnya gini. Nah, biar lebih jelasnya gini. Nah, pertama kita kan tahu kalau misalnya kalau jari-jari tengahnya itu 40 cm serta jari-jari atas dan bawahnya itu 30 cm. Berarti dia itu sifatnya itu melengkung seperti parabola. Jadi dia di tengah itu lebarnya itu agak panjang sedikit, nah yang ini agak mengecil, jadi membentuk parabola. Kita bisa titik awal itu 0,40. Jadi agak di titik di sini. Nah,
Setelah itu kan kita tahu nih, kalau panjang tinggi dari tabung itu 1 meter. Nah, berarti minus 50 di sini juga minus 50. Jadi nah 50 terus 30. Kenapa 30? Soalnya tadi soal dijelaskan bahwa ininya jari-jari atas dan bawahnya itu 30. Jadi ini 50 30, 30 terus ini min 50 30. Setelah itu untuk mencari persamaan parabolanya ini dengan kan karena ini sejajar sama sumbu X kan, makanya kita pakai rumus X min H kuadrat sama dengan 4A dikali Y min K, di mana H, K nya itu adalah 0,40. Jadi kita substitusikan X nya tetap X min 0, H nya itu kita ganti 0, habis itu sama dengan 4 dikali A dikali Y min 40. 40 ini dapat dari 0,40, substitusi yang di atas. Nah, akhirnya kita hitung semua, dapatlah Y nya sama dengan min 2X per 250 ditambah 40. Nah, habis itu jadilah gambarnya kayak udah terbentuk nih gambar tabungnya. Nah, kan tabungnya udah kebentuk nih. Habis itu kita cari dong volumenya. Pakai rumus integral. Kita tentukan dulu batasannya 50 sampai min 50. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa tinggi tabungnya itu 1 meter. Jadi minus 50 sama 50. Habis itu Y-nya tadi kita udah sebut. Y-nya kita udah sebut tadi kan. Y-nya itu kan tadi min 2 X per 250. Nah, kita integralkan. Habis itu kita hitung sesuai yang di sini. Nah, sama dengan pi-nya itu X pangkat 5 per 312.500 dikurang 80 X pangkat 3 per 750 ditambah 1600 X dengan batasan 50 sampai min 50. Nah, jadi didapatlah volume tong blueberry yang didapat Supri dengan menggunakan penghitungan integral, yaitu 425,2 liter. Sekian dari saya. Terima kasih.